Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Fitriani dengan NPM AP 2020-10-098, jurusan Administrasi Publik di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten atau STIA Banten. Baik, kali ini saya akan membahas materi terkait SIM. Nah, ada yang tahu tidak SIM itu apa? Yang jelas, SIM bukan kepanjangan dari surat izin mengemudi ya, apalagi surat izin mencintaimu. Bukan ya, teman-teman. Jadi, SIM itu kepanjangan dari Sistem Informasi Manajemen. Baik, sebelum kita mengetahui SIM itu apa, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa itu sistem, informasi, dan juga manajemen ya. Nah, sistem adalah suatu jaringan kerja yang saling berhubungan satu sama lain. Jadi, sistem ini jaringan kerja yang berhubungan satu sama lain. Informasi adalah kumpulan data atau fakta yang sudah diolah melalui metode tertentu. Jadi, ya informasi itu kumpulan data dan juga fakta yang diolah melalui metode-metode tertentu. Sedangkan manajemen adalah suatu kegiatan yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, pelaksanaan dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Selanjutnya, ini merupakan pengertian dari SIM atau Sistem Informasi Manajemen. Jadi, Sistem Informasi Manajemen itu adalah sistem informasi yang menghasilkan keluaran atau output dengan menggunakan masukan atau input dan juga berbagai proses yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan manajemen. Selanjutnya, dalam Sistem Informasi Manajemen itu memiliki 5 komponen. Yang pertama, sistem administrasi dan juga operasional. Jadi, sistem administrasi dan operasional itu meliputi beberapa dari manajemen yang melakukan kegiatan rutin dengan prosedur yang telah ditentukan. Biasanya, bagian ini tuh ada di personalia dan juga administrasi lainnya. Yang kedua, sistem pelaporan manajemen. Sistem pelaporan manajemen ini mencakup bagian yang memiliki tugas untuk menyusun laporan kinerja, baik secara periodik maupun secara rutin. Yang ketiga, yaitu sistem pencarian. Nah, sistem pencarian ini berfungsi untuk memberikan ragam informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan, yaitu dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, sistem database. Nah, sistem database ini komponen yang memiliki manfaat untuk menyimpan semua data dan juga informasi mengenai kegiatan dari perusahaan. Yang kelima, manajemen data. Manajemen data ini memberikan kepastian bahwa data yang dimiliki itu akurat, kekinian, aman, dan juga siap untuk digunakan. Selanjutnya, dalam sistem informasi manajemen juga memiliki fungsi. Yang pertama, mengembangkan produktivitas serta penghematan dalam hal biaya dan lainnya dalam organisasi. Yang kedua, mempermudah pihak manajemen dalam melakukan pengawasan, perencanaan, pengarahan, serta pendelegasian kinerja pada semua departemen yang mempunyai koordinasi dan hubungan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas dari SDM atau sumber daya manusia, dikarenakan unit kerja ini lebih terkoordinasi dan juga sistematis. Dan yang keempat, fungsinya itu meningkatkan efisiensi serta efektivitas dalam mengambil data yang lebih akurat gitu.
Selanjutnya terkait tujuan sistem informasi manajemen. Tujuannya yang pertama, menyediakan informasi yang digunakan dalam perencanaan. Kedua, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan. Yang ketiga, menyediakan informasi untuk mengambil keputusan, untuk pengambilan keputusan. Dan yang keempat, menyediakan informasi yang digunakan dalam perhitungan pokok jasa, produk, dan tujuan lain yang diinginkan manajemen. Selanjutnya, kesimpulan. Jadi, dengan demikian, sistem informasi manajemen itu dapat diartikan sebagai sistem informasi yang menghasilkan keluaran atau output dengan menggunakan masukan atau input dan berbagai proses yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan manajemen. Dalam sistem informasi manajemen juga memiliki beberapa manfaat dan juga fungsi yang sangat-sangat penting bagi perusahaan, sehingga sistem ini mampu mempermudah pekerjaan dan pengambilan keputusan, baik secara langsung, dengan efektif dan juga efisien. Seluruh divisi manajemen akan saling terhubung satu sama lain dan informasi yang dihasilkan akan menjadi lebih minim kesalahan. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila banyak kata-kata yang salah atau saya salah berbicara, karena saya masih belajar, hanya ini yang dapat saya paparkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.